Di bawah terik matahari Mesir, istana megah milik Al-Aziz, seorang menteri tinggi kerajaan berdiri seperti permata di tengah kota. Di istana itu hiduplah seorang wanita yang kecantikannya terkenal ke seluruh negeri, Zulaikha, istri Al-Aziz. Ia dibesarkan dengan kemewahan, kecantikan, dan kuasa. Namun di balik semua itu, jiwanya rapuh, kosong, dan selalu merasa ada ruang hampa yang tak mampu diisi oleh harta ataupun gemerlap istana. Jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya untuk terus mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Suatu hari, Al-Aziz membawa seorang budak muda yang dibeli dari kafilah dagang. Pemuda tampan, tubuh tegap, wajah bersinar. Namanya Yusuf, yang ketika itu baru berusia belasan tahun. Zulaikha menatap pemuda itu. Ada sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Ketenteraman yang memancar dari mata Yusuf. Meski ia terbiasa dengan ketampanan bangsawan Mesir, Yusuf memiliki aura berbeda. Tenang, bersih, suci, dan menenteramkan. Hatinya mulai goyah. Yusuf tumbuh di istana. Kepandaiannya menonjol, ketakwaannya kuat, lidahnya lembut. Tutur katanya menyejukkan Zulaikha yang biasanya mudah memerintah. Siapapun mendapati dirinya, diam-diam memperhatikan Yusuf dari kejauhan. Ia terpesona, tapi Yusuf tumbuh sebagai seorang yang menjaga pandangan dan kehormatan. Baginya, Zulaikha adalah istri tuannya, dan ia sendiri adalah hamba yang wajib taat. Makin Yusuf menjaga diri, makin hati Zulaikha terbakar oleh rasa yang ia tak kenali. Zulaikha mulai gelisah setiap hari. Ia menunggu Yusuf lewat. Ia mendengar langkahnya dari ujung koridor. Ia ingin bicara, ingin dekat. Padahal ia tahu itu salah. Namun perasaan itu makin kuat, menjadi api yang membakar diri. Zulaikha mulai merias diri lebih indah setiap kali tahu Yusuf bekerja di dekat kamarnya. Ia mengenakan pakaian terbaik, memakai wewangian, berharap Yusuf akan memandangnya. Tapi Yusuf tak pernah melirik. Hingga suatu hari, Zulaikha tak tahan lagi. Ia menyiapkan ruangan khusus. Tirai ditutup, lampu dinyalakan lembut, wewangian dibakar. Ketika Yusuf lewat, ia memanggil, "Wahai Yusuf, mendekatlah, aku ingin bicara." Yusuf masuk, dan saat pintu tertutup, Zulaikha yang selama ini menahan diri, tak kuat lagi. Ia meraih tangan Yusuf. "Aku mencintaimu, Yusuf. Jangan tolak aku." Yusuf terkejut dan mundur. "Aku berlindung kepada Allah. Tuanku telah berbuat baik padaku. Bagaimana mungkin aku mengkhianatinya?" Zulaikha mendekat lagi, memaksa, mengejar dan menarik bajunya hingga robek. Di saat itulah Al-Aziz muncul. Zulaikha takut ketahuan berseru, "Dialah yang ingin berbuat buruk padaku." Yusuf membantah. Al-Aziz bingung. Tapi akhirnya saksi keluarga Zulaikha berkata, jika baju Yusuf robek di depan, maka ia yang bersalah. Jika baju Yusuf robek di belakang, maka Zulaikha yang bersalah. Baju Yusuf robek di belakang Al-Aziz menoleh pada istrinya. Zulaikha menunduk, tak bisa membela diri. Namun Al-Aziz menutup aib itu demi nama baik keluarga. Zulaikha diperintahkan untuk berhenti menggoda Yusuf, tapi hatinya tak mampu berhenti. Kabar tentang Zulaikha dan Yusuf menyebar. Para wanita kota mentertawakannya. Bagaimana mungkin istri seorang menteri terpikat budaknya sendiri? Zulaikha marah. Ia mengundang mereka ke jamuan khusus, memberi mereka pisau dan buah. Ketika Yusuf dihadirkan, semua wanita terpana. Tak sadar mereka mengiris jari sendiri. Zulaikha berkata, "Inikah yang kalian cela dariku? Jika kalian di posisiku, kalian pun akan jatuh." Wanita-wanita itu mengakui, Yusuf terlalu tampan, terlalu suci, tapi Zulaikha tetap disalahkan dan rumor mencoreng namanya. Untuk menghentikan skandal, Al-Aziz dan para petinggi kerajaan memutuskan, lebih baik Yusuf dipenjara daripada fitnah ini menyebar. Yusuf dipenjara padahal ia tak bersalah. Zulaikha menangis diam-diam. Ia sadar obsesinya telah merusakkan kehidupan seorang lelaki suci. Tapi ia tak bisa memulihkan keadaan. Setelah Yusuf dipenjara, istana terasa kosong. Zulaikha
mulai menghindar dari cermin karena setiap kali ia melihat wajahnya, ia merasa melihat seorang pendosa. Hari demi hari, ia semakin hancur. Matanya redup, tubuhnya kurus. Ia tak mau makan, ia tak mau ke pesta, ia hanya meratapi dosa. Sementara Yusuf di dalam penjara justru makin mulia. Bertahun-tahun berlalu, Al-Aziz meninggal. Keluarga Zulaikha kehilangan pengaruh. Kecantikannya memudar karena kesedihan panjang. Ia yang dulu dipuja kini tak dipandang. Ia pernah mencintai Yusuf sebagai lelaki, tapi yang tersisa sekarang hanyalah cinta pada cahaya ketakwaannya. Itu yang membuatnya menyesal lebih dalam. Setelah bertahun-tahun, Yusuf akhirnya keluar dari penjara karena menafsirkan mimpi raja. Ia diangkat menjadi menteri tinggi Mesir. Nama Yusuf kembali harum, dan Zulaikha yang dulu hidup megah, kini menjadi wanita tua yang miskin. Ia mendengar kabar itu sambil menundukkan wajah. Dulu aku menyakitinya, sedangkan ia kini mulia. Suatu hari, Zulaikha yang kini renta berjalan, tertatih di keramaian kota. Ia mendengar orang-orang bercerita tentang kebijaksanaan dan ketampanan Yusuf yang tak berubah. Ia menangis. Bukan karena cinta sebagai nafsu, tapi karena rindu pada cahaya kebaikan yang dulu ingin ia miliki. Ia berdoa, "Ya Tuhan Yusuf, ampunilah aku. Jadikan aku wanita yang bersih sebagaimana Yusuf seorang yang bersih." Tangis itu menandai awal pertaubatannya. Ketika Yusuf sedang membagikan makanan untuk mereka yang membutuhkan akibat paceklik, ia melihat seorang wanita tua, rapuh, tapi sorot matanya seperti pernah ia kenal. Zulaikha menunduk malu. Yusuf mendekat. "Apakah engkau Zulaikha?" Zulaikha menangis terseduh. "Aku dulu adalah Zulaikha, tapi sekarang aku hanyalah seorang hamba yang bertaubat." Ia mengaku semua dosanya. Ia mengakui kesalahannya mengganggu Yusuf. Ia memohon ampun bukan kepada Yusuf saja, tapi kepada Allah. Yusuf dengan ketakwaannya memaafkannya. Setelah pengakuan itu, hidup Zulaikha berubah drastis. Ia meninggalkan istana lama, meninggalkan kesombongan, hidup dengan kesederhanaan. Ia menghabiskan waktunya dengan sholat, puasa, membantu fakir miskin, dan berzikir sepanjang malam. Ketika ia bercerita tentang masa lalunya, ia berkata, "Allah lebih indah dari Yusuf dan mencintainya jauh lebih manis." Taubatnya diterima. Wajahnya yang dulu meredup kini memancarkan cahaya ketenangan iman. Dalam sejumlah tradisi tafsir klasik, bukan sumber Al-Quran langsung, disebutkan bahwa akhirnya Yusuf dinikahkan dengan Zulaikha setelah ia bertaubat sempurna dan kembali muda oleh kehendak Allah. Riwayat ini menekankan bahwa Zulaikha bukan mati sebagai pendosa. Ia bertaubat sungguh-sungguh. Dosanya dihapuskan. Ia akhirnya menikah dengan Yusuf sebagai penghormatan atas taubatnya. Zulaikha mati sebagai wanita yang dicintai Allah bukan karena kecantikannya, bukan karena kedudukannya, tetapi karena pertobatan yang jujur, air mata yang tulus, dan hancurnya hati di hadapan Tuhan dan Yusuf. Ia tetap dikenang sebagai lelaki yang menjaga diri, menolak godaan, memaafkan, dan menolong orang yang pernah menyakitinya. Dari keduanya, lahirlah pelajaran bahwa dosa sebesar apapun bisa dihapuskan, kesalahan sekelam apapun bisa diterangi, pintu taubat tetap terbuka sampai napas terakhir. Dan itulah kisah Zulaikha dan Yusuf. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di kisah-kisah penuh hikmah selanjutnya.